Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Saya berharap pada siang hari ini saya kembali menemui teman-teman dalam keadaan ceria, bahagia, dan tentunya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang materi future tense atau bentuk waktu masa akan datang menggunakan kombinasi to be plus going to. Future tense yang menggunakan to be 1 ditambah going to. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas tentang materi ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap dan selalu mendukung channel Kursus Buruga ini agar kedepannya bisa konsisten berbagi kemanfaatan bagi teman-teman yang sedang bergairah mempelajari bahasa Inggris. Tentunya dengan menekan tombol like, subscribe, dan tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng dengan tujuan agar teman-teman tidak melewatkan setiap materi demi materi yang akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas tentang bentuk waktu future tense atau bentuk waktu masa akan datang menggunakan to be 1 plus going to. Seperti yang umum kita ketahui bahwa bentuk waktu future tense ditandai dengan adanya kata akan. Artinya, ketika di dalam sebuah kalimat ada kata akan, maka kita langsung mengetahui bahwa bentuk waktu dari kalimat tersebut menggunakan bentuk waktu future atau bentuk waktu masa akan datang. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kata akan bisa kita buat dengan menggunakan will dan juga bisa kita buat dengan menggunakan kombinasi antara to be 1 ditambah kata going to. Baik will maupun to be 1 plus going to, keduanya berarti akan. Lalu bagaimana cara membuat kalimat dalam bentuk waktu masa akan datang menggunakan to be going to? Nah, sekarang saya akan menuliskan teman-teman polanya. Kedua polanya akan saya tuliskan agar teman-teman bisa membandingkan antara pola pembuatan kalimat menggunakan will dan menggunakan to be going to. Seperti yang umum kita ketahui dan seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, pola untuk membuat kalimat menggunakan will adalah dengan subjek ditambah will ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah u. Sedangkan untuk membuat kalimat menggunakan kombinasi to be 1 plus going to, kita bisa membuat menggunakan subjek ditambah to be 1 plus going to ditambah verb 1 kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Sekali lagi, will berarti akan. Begitu juga dengan to be 1 ditambah going to juga berarti akan. Nah, untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai cara membuat kalimat menggunakan kedua pola ini, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya contoh sederhana saja, kami akan belajar. Baik, kita akan menerjemahkan kalimat ini pertama menggunakan kata will, sehingga menjadi subjeknya adalah we, akan will, belajar, study. Lalu bagaimana kalau kita akan menerjemahkan kalimat kami akan belajar dengan menggunakan pola to be 1 plus going to, maka menjadi we, to be 1-nya adalah are, kemudian kita langsung letakkan going to, lalu belajar bahasa Inggrisnya study. Jadi baik we will study dan we are going to study, keduanya berarti kami akan belajar, teman-teman. Baik, sekarang bagaimana dengan rumus negatifnya? Seperti biasa, untuk membuat kalimat negatif kita memerlukan kata not
yang kita letakkan setelah kata will. Sehingga polanya seperti ini. Dan untuk kombinasi to be 1 plus going to, polanya menjadi subjek plus to be 1. Nah, not-nya diletakkan setelah to be 1. Kemudian langsung saja kita letakkan going to, lalu kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Nah, sekarang kita akan menegatifkan kalimat kami akan belajar menjadi kami tidak akan belajar. Nah, kami tidak akan belajar, bahasa Inggrisnya adalah we will not study. Kemudian kalau menggunakan pola kombinasi to be 1 plus going to menjadi we to be 1, dari we adalah are tambah not. Kemudian langsung saja going to ditambah belajar, study. Jadi, we will not study dan we are not going to study sama-sama berarti kami tidak akan belajar. Lalu bagaimana dengan pola interrogatifnya? Pola interrogatif menggunakan will adalah will ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Kemudian jika menggunakan kombinasi to be 1 plus going to, maka polanya menjadi to be 1 kita tarik ke depan, kemudian kita letakkan subjek, lalu kita letakkan going to, ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah objek. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat kami akan belajar menjadi, apakah kami akan belajar? Apakah kami akan belajar? Bahasa Inggrisnya adalah will, subjek kami we study. Nah, bagaimana dengan pola kombinasi to be 1 plus going to? Subjeknya kami we, maka to be 1-nya are. Are we going to study? Demikian teman-teman, perbandingan cara membuat kalimat dalam bentuk masa akan datang menggunakan akan, will, dan menggunakan akan yang berasal dari kombinasi to be 1 ditambah going to. Sudah saya tuliskan contoh positif, negatif, dan interrogatifnya. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa bentuk waktu masa akan datang yang menggunakan will dan to be 1 ditambah going to mempunyai perbedaan. Perbedaan dari segi fungsinya. Perbedaan fungsinya adalah bentuk waktu masa akan datang yang menggunakan will, yang di sebelah selatan ini, digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa akan datang yang tidak direncanakan sebelumnya. Sementara, jika kita akan membuat kalimat menggunakan future tense atau bentuk waktu masa akan datang menggunakan kombinasi to be 1 plus going to, maka sesuatu itu akan kita lakukan dengan terlebih dahulu kita rencanakan. Jadi ada perencanaan ketika kita akan menggunakan kombinasi to be 1 plus going to. Contoh kecilnya misalnya, ketika kita sedang berjalan, kita bertemu dengan salah seorang teman yang mengabarkan kepada kita bahwa, John sakit. Apakah kamu ingin menjenguknya? Lalu kita seketika mengatakan, oke, saya akan menjenguknya, tanpa kita rencanakan sebelumnya. Jadi jika pekerjaan atau perbuatan atau aktivitas tidak kita rencanakan sebelumnya, lalu kita akan mengatakan, saya akan menjenguknya, maka kita mengungkapkan kalimat tersebut dengan menggunakan future tense will. Akan tetapi, jika kita menggunakan future tense kombinasi to be 1 plus going to, perbuatan tersebut, pekerjaan tersebut sudah kita rencanakan sebelumnya. Misalnya, kami akan mengadakan kemah ke Gunung Rinjani selama 1 minggu bulan depan. Nah, kalimat tersebut kita ungkapkan menggunakan future tense atau bentuk waktu masa akan datang menggunakan to be 1 plus going to karena sudah kita rencanakan secara detail sebelumnya. Jadi perbedaannya pada hal sudah direncanakan atau tidak. Kalau will tanpa direncanakan sebelumnya, kalau to be 1 plus going to, future tense yang menggunakan to be 1 plus going to, pekerjaannya sudah kita rencanakan dengan matang sebelumnya, lalu baru kita laksanakan. Demikian perbedaan antara
bentuk waktu masa akan datang yang menggunakan will dan to be 1 plus going to. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi ini dengan baik. Jika teman-teman ingin berinteraksi lebih lanjut dengan saya mengenai materi ini, atau mungkin teman-teman mempunyai request mengenai materi-materi yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya, saya berharap teman-teman bisa meninggalkan jejak dan menulis di kolom komentar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.